Katanya kemarin saya dengar itu di S2 itu kayaknya kumlot ya, Bu. Alhamdulillah. Dengan IPK berapa, Bu? IPK-nya 3,89. Wah, luar biasa, mantap. Sebenarnya kalau kita kuliah itu jangan dipikirin ya teman-teman, kuliah itu dibayar. Betul, Bu. Gitu. Betul. Kalau dipikirin nanti kita malah pusing sendiri. Kuliah itu harus dibayar. Saya nanti kalau udah lulus saya pengen jadi juragan kontrakan, Bu. Wah, kenapa pengen jadi juragan kontrakan gitu kan? Iya. Terus jawaban dia adalah biarkanlah uang bekerja untuk saya. Ini jarang yang saya nemuin komplain mahasiswa itu komplain, mahasiswa terlalu dikillerin sama dosennya gitu. Jarang banget nemuin kayak gitu, belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi gitu kan. Berarti Ibu keterima dosen di STIMIK itu umur berapa tahun, Bu? 25 tahun. 25 tahun, luar biasa. Moga-moga benar, Bu. Amin ya, saya tularin nih semua. Semangatnya amin. Pokoknya positif. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di STIMIK Podcast. Perkenalkan, nama saya Hendika Purnomo, mahasiswa STIMIK Dharma Wacana Mitra yang banyak prestasinya menurut pendapat saya, dan banyak yang bilang saya itu ganteng, tapi sampai sekarang ya belum ada yang mengatakan bahwasanya saya ganteng. Cuma itu hanya kata-kata dari banyak mahasiswa. Dan di sini saya dengan Ibu dosen STIMIK Dharma Wacana Mitra yang sangat cantik dan prestasinya luar biasa, dan ini namanya Ibu Anin. Dari sini kita ingin menanyakan hal-hal dari hal pengalaman beliau di selama perkuliahan di jenjang pendidikan dan sampai beliau ngajar di STIMIK. Oke, boleh dari Ibu Anin boleh perkenalkan secara singkat, Bu? Oke, terima kasih. Ini manggilnya Kak Hendika atau Bang Hendika atau siapa nih? Kak Hendika aja. Oke, thank you Kak Hendika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aninda Amelia. Biasanya kalau di kelas itu saya dipanggilnya Bu Anin. Tapi banyak juga yang manggilnya tuh Kak Anin, kalau enggak Mbak Anin. Alasan mereka karena ibu masih terlalu muda katanya kayak gitu, Pak. Yes. Saya salah satu dosen di STIMIK Dharma Wacana Mitra, KN. Nah, boleh dijelaskan background latar belakang pendidikan Ibu dari awal Ibu mengenyam pendidikan sampai Ibu terakhir mengenyam pendidikan. Oke. Dari awal ya? Iya, dari awal. Kalau dari awal berarti kan dari TK. Iya. Saya TK-nya dulu di TK Sumbangsi dekat rumah saya, terus kemudian SD-nya di SD Negeri Budaharjo, SMP-nya di SMP Negeri 1 Trimurjo. Mungkin teman-teman ada yang satu SMP saya sama saya, satu alma mater. SMA-nya saya di Semantri, SMA Negeri 3 Metro di 29. S1 saya di Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian lanjut ke S2 saya di Universitas Muhammadiyah Metro juga. Dan katanya kemarin saya dengar itu di S2 itu kayaknya kumlot ya, Bu. Alhamdulillah. Dengan IPK berapa, Bu? IPK-nya 3,89. Wah, luar biasa, mantap. Mudah-mudahan saya ketularan, Bu, ya. Amin. Semoga hal baik itu bisa menular ke Mas Hendika. Amin. Dulu waktu saya kuliah S2 juga di kelas ya, kelas itu paling muda, paling bocil, dan di situ saya salah satu mahasiswa yang pengangguran sendirian gitu. Sama, Bu, saya juga pengangguran, Bu. Sama ya, pengangguran. Kita pengangguran banget, jadi saya menikmati sekali waktu. Sangat menikmati, Bu. Sangat. Jadi mahasiswa pengangguran itu sangat menikmati. Tapi ketika mau UAS itu, ketika pembayaran UKT itu udah pusing mikirin. Ini nanti kebayar enggak ya UKT-nya? Sebenarnya kalau kita kuliah itu jangan dipikirin ya teman-teman, kuliah itu dibayar. Betul, Bu. Gitu. Betul. Kalau dipikirin nanti kita malah pusing sendiri. Kuliah itu harus dibayar. Ya teman-teman. Buat teman-teman ini yang mau kuliah, jadi dari Ibu dosen STIMIK ada satu masukan. Bahwasanya kalau mikirin kuliah itu jangan dipikirin ya. Masalah biaya itu jangan dipikirin, tapi dibayar. Karena kalau dipikirin doang, nggak dibayar, pusing. Oke.
Ibu Anin, coba mau tanya lagi Bu. Boleh. Ibu di STIMIK jadi apa Ibu? Oke, saya di STIMIK seorang dosen yang mengajar mata kuliah kewirausahaan 2, itu semester 2 teknik informatika. Terus kemudian saya ngajar di semester 6 sistem informasi, semester 6 mata kuliah manajemen pemasaran dan brand. Jadi saya semester ini ngajar 2 kelas. 2 kelas semester ini. 2 kelas. Satunya semester akhir, satunya semester awal. Jadi dede-dede yang masih gemes sama kakak-kakak yang sebentar lagi mau selesai kuliahnya. Dede gemes. Dede gemes. Itu Kak. Siap. Tanya-tanya lagi Bu ya. Boleh, silakan mau tanya apapun saya jawab. Siap. Lebih agak mendalam lagi Bu. Ibu dulu cita-cita waktu kecil itu, waktu kecil Bu ya, waktu kecil ini pernah nggak sih Bu terbesit itu bahwasanya kepikiran dulu saya besok kalau gede menjadi dosen lah gitu. Ada nggak sih Bu cita-cita dulu waktu kecil itu? Dulu sih cita-cita waktu kecil sebenarnya berubah-berubah ya Kak. Berubah ya. Mungkin Kak Hen juga merasakan itu. Betul. Waktu saya SD saya pengen jadi guru karena ngelihat guru itu cakep-cakep, cantik-cantik, baik-baik gitu ya. Terus lanjut ke SMP pengen jadi arsitek karena saya dulu hobinya ngegambar gitu kan. Cuman ternyata di arsitek itu ada hitung-hitungannya. Saya ngitung tuh kayak aduh kayaknya bukan kemampuan saya di situ. Ke SMA saya pengen jadi diplomat. Nah akhirnya di masa-masa kuliah itu saya ketemu salah satu dosen yang menurut saya itu role modelnya saya banget gitu kan. Akhirnya saya pengen nih jadi kayak ibu ini gitu kan. Jadi waktu itu ada pengalaman yang menurut saya itu agak amaze ya, ajaib sih kalau menurut saya. Jadi dulu di kampus saya itu ada salah satu seminar Kak Hen. Seminar itu dan selesai seminar itu harus menuliskan tiga job yang pengen banget kita impikan gitu kan. Yang pertama saya nulis saya pengen jadi dosen. Yang kedua saya pengen jadi banker. Yang ketiga saya pengen jadi crazy rich gitu kan. Dan atas izin Allah nih ya. Yang nomor 1 saya terrealisasi nih gitu kan. Terus waktu itu juga pernah ditanya sama salah satu dosen saya, nanti kalau sudah lulus gitu, cita-citanya pengen jadi apa gitu kan, ditanya kayak gitu. Saya pengen jadi dosen Pak, saya jawabnya gitu. Cuman dosennya itu adalah dosen yang PNS. Nah, dosennya itu tercapai, tapi mungkin ya PNS-nya itu yang belum. Dan yang paling luar biasa banget menurut saya ya waktu itu, saya pernah foto sama salah satu dosen di kampus saya, terus saya upload di sosial media. Captionnya kayak gini, semoga mahasiswimu ketularan jadi dosen ya Bu, kayak gitu. Dan ternyata itu betulan. Waktu itu saya bertemu sama salah satu dosen di kampus saya, beliau itu bilang kayak gini, Mbak, kalau Mbak itu punya cita-cita, tulis aja di buku. Kan kita biasanya nulis di note, kalau nggak dimanapun lah ya. Nanti salah satu dari impian kita itu bisa jadi kenyataan. Dan waktu itu Mario Teguh tuh pernah bilang kayak gini Kak Hen, jika 1 dari 10 mimpi kita itu menjadi kenyataan, maka bermimpilah yang banyak. Jadi kita jangan takut untuk bermimpi, karena bisa jadi mimpi-mimpi itu tadi bisa jadi kenyataan. Kita nggak boleh yang namanya takut untuk bermimpi. Kalau kita aja mau bermimpi aja udah takut, berarti kita membuat sekat gitu kan. Jadi kita harus pede nih. Kalau kata orang mimpi kamu ketinggian gitu, udah nggak apa-apa gitu kan. Yang punya rencana itu kan kita, dan kita pasti punya kan apa kapasitas diri, dan jangan hanya cuma mimpi doang ya, jangan hanya mimpi doang, harus bangun. Harus bangun. Gitu kan. Kebanyakan mimpi sampai lupa mau bangun. Iya betul. Jadi jangan lupa bangun teman-teman. Cerita Ibu, boleh ini masalah cerita Bu ya? Boleh. Saya ingin tahu cerita tentang Ibu, hal yang paling unik saat mengajar di kelas. Oke, hal paling unik ya kan? Waktu itu saya selesai
mengadakan UTS di kelas, dan waktu itu kan ada mahasiswa yang remedial kan ceritanya. Terus di remedial itu, yang remedial saya kasih tugas untuk ujiannya lisan, mengulangnya lisan gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol nih remedialnya itu. Jadi remedial cuman nggak kerasa kalau itu saya remed gitu Iya, sebenarnya. betul. Tentang mata kuliah kewirausahaan. Ada salah satu mahasiswa itu pas lagi remed saya tanya, cita-citanya nanti kalau udah lulus mau jadi apa gitu kan. Terus dia itu menjelaskan secara lebih rincinya tuh kayak gini. Saya nanti kalau udah lulus saya pengen jadi juragan kontrakan Bu. Gitu. Wah, kenapa pengen jadi juragan kontrakan gitu kan? Iya. Terus jawaban dia adalah biarkanlah uang bekerja untuk saya. Gitu kan. Berarti saya berhasil nih ngajar mereka, memotivasi mereka dalam bentuk menjadi pengusaha gitu kan. Iya, betul. Biarkanlah uang bekerja untuk saya. untuk saya. Saya bekerja untuk uang kayak gitu. Tapi balik lagi ya, untuk mencapai hal itu kan harus ada usaha. Iya. Saya pernah baca di salah satu buku itu, jadi gini, sebetulnya kita itu boleh berusaha, cuman ada faktor yang namanya faktor keberuntungan di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih biar kita itu jadi manusia yang beruntung? Dan ternyata ada kuncinya. Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang di atas. Yang kedua, orang tua kita yang ada di rumah itu perlakukanlah seperti raja dan ratu. Yang ketiga, perluas networking kita atau bahasa sederhananya, koneksivitas kita sama orang-orang yang ada di sekitar. Terus kemudian bantu sesama. Yang terakhir itu kita harus bersyukur. Jadi kalau kita punya impian, saya pengen jadi juragan kontrakan Bu, tanpa kita tidak melakukan apa-apa, itu juga bakalan ya sudah terhempas gitu aja. Betul. Harus ada kerja keras, harus ada kerja cerdas, kemudian ada faktor keberuntungan yang ada di situ. Unik sih menurut saya juragan kontrakan, biarkanlah uang bekerja untuk saya. Itu mantap. Mungkin Kahen juga pengen ya jadi juragan kontrakan atau juragan yang lainnya gitu kan. Kayak kalau saya tuh pengen jadinya juragan truk dulu. Dulu punya itu juragan truk itu. Karena kita itu nggak harus bekerja, biarkan mobil kita bekerja dan menghasilkan uang untuk kita. Biarkanlah mobil bekerja untuk saya, gitu. Kayak gitu. Terus kalau kita ngobrol ya Kak Hen sama usia-usia Kak Hen ini, mungkin usianya masih 20-21an ya. Iya, 20 Bu. Mereka kalau ditanya cita-citanya jadi apa, rata-rata nih ya, mereka jawabnya, saya pengen jadi pengusaha. Bahkan ada yang pengen punya usaha kafe, terus kemudian punya usaha laundry, punya usaha-usaha apapun itulah ya. Karena menurut mereka prinsipnya adalah gini, sekecil-kecilnya usaha, mereka adalah bosnya. Cuman kalau dia itu kerja di tempat lain, sebesar-besarnya tempat itu, kalau itu bukan punya dia tetap jadi anak buahnya. Gitu. Jadi mungkin mindset mereka juga berubah di situ ya. Karena anak sekarang tuh kayaknya nggak bisa hidup tanpa uang ya kan ya. Betul. Jadi harus punya duit, kalau nggak punya duit mungkin mereka bisa pusing. Pusing. Gak ada duit, gak ada kuota, pusing. Gak ada kuota, gak punya doi gitu. Complicated lah ya. Gitu. Banyak sih pengalaman yang ngajar itu di kelas unik-unik gitu. Dari stylenya mahasiswa yang wah kekinian banget, terus cara mereka berbaur, cara mereka bergaul gitu kan. Jadi waktu saya kuliah itu kan, kenapa sih kok seorang dosen itu kelihatannya awet muda terus gitu kan. Ternyata setiap harinya mereka ketemu mahasiswa-mahasiswa yang vibes-nya itu tuh ngikut ke muda. Jadi walaupun mahasiswanya udah lulus gitu kan, dosennya ya tetap ya kayak gitu-gitu aja. Awet muda gitu maksudnya. Gitu kan. Ternyata obatnya itu kayak gitu Bu ya? Iya, bakalan nular. Kayak saya bergaul sama Kak Hen dan teman-teman gitu. Jadi vibes positifnya itu bakalan nular juga ke saya. Semangat anak muda. Masa depan ada di tangan kalian.
Ibu ngajar di STIMIK udah berapa bulan? Oke. Saya ngajar di STIMIK itu tahun lalu 2023 saya masuk bulan 10. Terus kalau dihitung itu berarti berapa itu? 3, hampir hampir 1 tahun kurang sedikit ya. 1 tahun kurang 1 hari ya kawan. 1 tahun kurang sedikit, sekarang bulan bulan 6 ya. Waktu itu waktu saya eh, jadi dosen, umur saya masih 25 tahun. 25 tahun. Umur yang mungkin untuk sebagian orang masih muda banget Masih muda jadi banget. jadi seorang dosen gitu ya. Cuman ya saya sangat-sangat apa ya, menghargai profesi saya yang saat ini, Iya. senang karena itu impian dari saya, impian saya dari dulu sih. Gitu. Tapi dulu waktu ibu diterima di STIMIK itu kayak rasa nyangka nggak sih saya nggak nyangka saya ngerasa kok saya diterima jadi dosen apa udah ibu udah pede saya tuh bakal diterima di STIMIK gitu. Sebenarnya nggak nyangka banget sih karena waktu itu kondisi saya kan memang belum lulus ya kan. Iya. Pertama saya belum lulus S2, cuman saya sudah sidang udah selesai semua gitu kan. Cuman minusnya adalah belum wisuda aja. Sudah doang sih. Terus waktu itu juga banyak banget yang apply pekerjaan di STIMIK gitu. Setelah saya diterima ternyata ada sekitar hampir 40-an yang daftar jadi dosen, loker dosen di STIMIK. Terus waktu itu saya hanya mengandalkan ini sih, percaya sama yakin. Percaya sama yakin sama dengan Iya sama. Ini beda tapi mirip dikit gitu. Pokoknya saya yakin aja lah udah. Kalaupun diterima, syukur alhamdulillah. Kalaupun enggak, ya sudah, memang itu belum yang terbaik buat saya. Karena kita kan kalau berdoa itu kan meminta ya, bukan memaksa. Terus kalau ditanya nyangka atau enggak, saya lebih ke enggak nyangka sih. Dari umur juga saya masih muda banget. Dari pengalaman saya juga belum cukup mumpuni. Karena kan sebelumnya saya ngajar juga, tapi bukan ngajar mahasiswa. Saya guru les bimbel gitu kan. Cuman ya alhamdulillah, masya Allah, Allah itu baik banget sama saya. Luar biasa. Berarti ibu keterima dosen di STIMIK itu umur berapa tahun bu? 25 tahun. 25 tahun luar biasa. Moga-moga benar bu. Amin amin ya, saya tularin nih semua. Semangatnya amin. Pokoknya positif. Siap. Oke, mau tanya-tanya tentang ibu ya. Lebih ini tadi kan masih di atas rata-rata bu ya. Saya masih mau lebih dalam lagi bu. Boleh. Lebih dalam lagi. Nah, hal apa yang membuat ibu itu merasa sangat senang yang merasa hal apa yang membuat ibu merasa senang jadi ketika menjalankan hidup ini bu? Oke, menjalankan hidup ya. Senang menjalankan hidup itu ketika saya bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Saya merasa kalau saya ada kebermanfaatannya untuk orang lain, itu saya juga ngerasa senang. Orang lain senang ketika ada saya misalkan seperti itu. Udah ngerasa senang banget gitu loh. Apalagi kalau kita bisa berkontribusi di dalamnya ya, entah itu membantu orang lain, entah itu kita memberikan hal-hal yang sederhana cuman bisa bikin orang lain senang. Lebih ke bermanfaat itu tadi sih. Bukan kita memberikan materi yang jor-joran gitu, enggak. Gitu sih. Lebih ke bermanfaat. Benefitnya. Terus masalah tadi kan senang, sekarang geser lagi, pasti ada senang, ada sedihnya. Hal apa yang membuat ibu merasa sangat sedih? Apa ini sedih di kehidupan, sedih saya ngajar atau sedih-sedih yang lain? Dalam kehidupan bu, kalau ngajar kehidupan aja biar lebih seru. Apa ya? Sebenarnya kalau tentang sedih-sedihan tuh saya terkategori orang yang jarang banget sedih apa meratapi sesuatu hal terlalu berlebihan gitu ya. Mungkin sedihnya itu kalau saya ngelihat orang yang ada di bawah saya dan saya nggak bisa ngebantu gitu kan. Jadi ya aku tuh pengen ngebantu cuman belum bisa gitu kan. Dan
gimana ya, rasanya tuh pasti ada sesuatu hal yang ngeganjel gitu kan. Betul. Kalau sedih yang lain-lainnya saya jarang banget sedih karena saya percaya sama kekuatan pikiran. Kalau kekuatan pikiran kita itu diisi dengan sesuatu hal yang positif, terus kemudian kita optimis gitu kan. Ya walaupun sesedih apapun tuh kayak yaudah deh ini bakalan lewat gitu kan. Karena eh, setelah kesulitan, setelah kesedihan itu tadi pasti kan ada sesuatu hal yang membahagiakan. Gitu kan. Jadi nggak mungkin kita tuh stuck di sini sedih-sedih banget gitu kan. Betul. Mungkin kalau seumuran Mas Kak Hendika, sorry, sedihnya mungkin kayak diputusin pacar gitu ya maksudnya, atau nggak punya duit apa-apa gitu kan. Udah saya udah ngelewatin itu semua Kak, jadi udahlah kayak sedihnya udah. Iya, sedih lagi tugas coding nggak selesai sedih gitu. Iya, biasanya anak-anak teknik, anak-anak sistem informatika coding dan ternyata kode itu lebih sulit ya daripada memahami kodenya cewek. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya coding itu lebih mudah daripada memahami perasaan cewek. Oh gitu. Karena ketika coding error itu tuh maka ada tandanya, Bu. Sama cewek yang error? Cewek yang error tandanya marah-marah. Nggak ada jalan-jalan. Ya. Iya, betul. Iya, betul. Menganggap laki-laki itu semuanya sama. Sama aja. Ya makanya itu, Bu, kenapa kamu mencoba semuanya gitu. Oh iya juga ya. Nah, tapi coding itu anak-anak teknik itu tuh sebenarnya nggak suka, Bu, sama warna merah. Kenapa nggak suka warna? Nggak suka warna merah. Nah, itu bahasanya tuh, Ibu pernah nggak sih, Bu, nonton film apa videonya Upin Ipin, Bu? Yang waktu perang itu bahas soal warna-warna itu, Bu. Nah, Mimi pernah mengatakan warna merah, warna cinta. Nah, untuk anak coding nggak, Bu? Warna merah, warna pusing. Karena ketika kita coding terus ada terbesit itu, Bu, ya di VS Code itu terbesit merah set gitu. Udah kita bingung, Bu. Ini apanya yang errornya ya? Ini kurang apanya yang error? Nah, jadi sangat warna-warna itu sangat bahagia menurut anak TI. Warna merah, warna hijau. Iya gitu. Jadi nggak sepakat sama Mimi lah ya. Iya, nggak sepakat sama Mimi. Siap. Ibu mau tanya lagi, Bu? Siap. Mau tanya mengenai outfit dari atas sampai bawah. Outfit Ibu dari baju hingga beberapa ini pakaian ini, baju sampai jilbab sampai semuanya. Oke. Saya itu salah satu penggemar sepatu sebenarnya. Saya suka pakai sepatu yang ya agak sedikit out of the box gitu kan. Lebih ke kayak misalkan sepatu boots ya, tapi yang cewek ya. Kalau laki-laki bootsnya itu kan buat ke ladang gitu. Iya, bootsnya buat ke ladang gitu kan kalau cowok-cowok. Iya. Saya suka pakai sepatu boots. Ya, ini sebutin harganya nggak ini? Boleh sebutin harga boleh. Gak apa-apa, Bu. Kita open. Kalau harganya waktu itu dapat diskon ya Kak ya. Jadi dari harga sekitar 500 dapatnya 350 atau berapa gitu kan. Nggak mahal. Terus kalau buat jilbab ini sebenarnya jilbabnya udah lama sih. 2020 kalau nggak salah, sebelum jauh saya sebelum jadi dosen itu harganya berapa ya? Masih under lah 100.000. Androk mungkin 150, baju 150, jam tangan ini dari SMA ya. Dari saya SMA. Dari SMA. Awet banget, Bu. Awet banget. Saya lupa harganya berapa. Pokoknya yang paling mahal di saya adalah harga diri. Harga diri. Siap kelas harga diri nanti. Iya, jadi saya tipikal orang yang mendingan saya beli yang awet daripada saya harus beli yang nggak awet berulang kali gitu loh. Ngalahin beli yang harganya agak lumayan gitu kan. Tapi awet. Tapi awet gitu. Berarti jilbabnya Ibu ini yang hantarkan yang jadi saksi Ibu jadi dosen dulu ya berarti. Iya, waktu itu yang beliin kan ibu saya ya. Iya. Jadi apapun pemberian dari ibu saya itu kalau bisa saya pakai. Gitu. Jadi itu apresiasi saya, bentuk menghargai saya, pemberian dari orang tua saya. Tanya lagi. Makanan kesukaan Ibu sekarang makanan. Tapi di sini nanya makanan saya nggak beliin, Bu ya. Nanti siap. nanya makanan nanti mana makanannya gitu. Enggak, ini cuma tahu masalah makanan Ibu. Ibu
ibu dosen itu makannya apa? Apakah jadi dosen makannya harus spaghetti, pizza atau apa? Oke, dosen itu kan juga manusia ya kayak Iya. makanya ya nasi terus apa ya? Kalau ditanya makanan favorit, makanan rumahan pasti. Makanan rumahan. Apapun yang dimasak sama ibu saya suka. Cuman yang paling favorit itu adalah sayur asem. Sayur asem, terus kemudian ada sambal, terus kemudian ada ikan. Saya suka makan ikan. Terus makanan yang manis. Tapi ketika makan makanan yang manis itu saya batasin. Jadi kan kalau nggak salah kita boleh mengkonsumsi gula itu sehari berapa gram gitu kan ya. Jadi boleh suka makanan manis, cuman balik lagi kita harus tahu takarannya. Makanan masakan ibu di rumah. Makanan masakan ibu dibuat dengan cinta. Cinta. Oh, siap. Jadi itu resep cinta itu tidak dijual Dimanapun. manapun. Jadi itu cuma khusus buat kalian dari ibu. Iya, mahal itu Hen. Mahal. Iya bu, mahal bu, susah yang dapetin itu. Terus tadi tanya soal ibu sukanya makan sayur asam. Iya. Itu kok bisa asam gimana bu? Karena asam itu biarkanlah yang asam itu hanya sayur ya. Iya. Karena kehidupan itu sudah pahit. Jadi biar yang asam-asam itu biar sayur-sayurnya aja. Suka sayur asam karena di dalamnya itu kan banyak sayur ya. Saya suka sayur, saya suka buah. Jadi masih berusaha untuk berpola hidup lebih sehat lagi. Takutnya kan saya suka manis-manis gitu kan nggak seimbang, nanti jadi masalah. Air putih. Lebih baik jaga hidup sehat. Yes. Walaupun saya belum jaga hidup sehat, tapi ibu harus jaga hidup sehat. Iya. Menjaga hidup lebih sehat lagi karena ngejagain dia udah ada yang lain. Waduh. Intermezzo ya gitu. Saya kebawa soalnya kalau sama anak-anak yang lebih muda dari saya tuh, gitu kan masih menggebu-gebu dalam. Masih menggebu-gebu di dalamnya. Masih sudah dengan cinta tuh masih kayak gitu, masih penasaran dengan apa itu sih cinta gitu. CINTA gitu. Oke bu. Oke lanjut. Kita ganti pertanyaan lagi bu. Pertanyaan suka duka ceria bahagia sengsara senang nestapa pokoknya semuanya di Steamik. Banyak sukanya sih sebenarnya karena banyak saya bu ya sering lihat saya kan bu. Iya kan suka. Sering lihat Hendika dan kawan-kawan. Lebih banyak sukanya karena di Steamik itu teman-temannya support sistemnya yang baik banget gitu. Ketemu antar dosen itu juga baik. Kalau misalkan saya nggak tahu tentang A gitu, saya bertanya gitu terus nanti diajarin oh ini caranya kayak gini gitu. Jadi lebih menganggap kayak misalkan saya ini adiknya gitu kan, jadi enak lebih diayomin gitu, bukan antara junior dan senior kayak gitu, bukan seperti itu. Jadi kita juga jalannya tuh lebih enak, lebih enjoy, orang-orangnya baik-baik, terus kemudian lucu-lucu ya. Mungkin Hendika kalau masuk ke kantor saya juga bawaannya tuh pengennya ketawa gitu kan, ketemu dosennya, ketemu tekniknya dan lain sebagainya. Kalau dukanya hampir nggak ada sih ya, karena so far enak-enak loh. Apalagi saya bu. Iya, kalau nggak percaya udah mainlah di kantor Steamik gitu, isinya humor, terus kemudian orang-orang yang baik-baik. Tapi bukan berarti kita nggak bisa serius ya. Kita berusaha untuk menempatkan diri. Ada waktunya kita bercanda, kemudian ada waktunya kita serius, ada waktunya kita dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya lebih senangnya itu kayak gitu sih, menempatkan diri. Ini nggak terlalu kaku-kaku banget gitu kan. Kalau hidup tuh terlalu kaku banget tuh kayaknya flat gitu kan ya. Iya. Apa gitu kan. Kayaknya hidupnya berat banget gitu dan hidup itu kan udah berat ya teman-teman sekalian, makanya jangan diangkat. Beneran jangan diangkat. Seret bu. Diseret gitu kan. Gitu, nggak ada sih dukanya selama ini ya. Semoga tidak ada. Amin, ya Allah. Ya. Oke, bu, saya ingin kan ibu di Steamik jadi dosen kan. Nah, kan biasanya di sini mungkin yang nonton ini mungkin ada dari siswa atau apa kan tanya mau
banyak mau kuliah tapi takut nanti kalau ketika kita kuliah nanti dapat dosennya killer banget, nanti saya pokoknya kamu setiap hari harus bikin tugas lapor gini. Nah, mungkin ibu bisa memberikan pengalaman ibu ketika jadi dosen sistemik itu dosen sistemik itu bagaimana sih bu menurut ibu sebagai dosen bu ya, apakah dosen itu killer lalu harus pokoknya kamu setiap hari bikin tugas lalu bikin laporan gitu, apa gimana bu, coba ibu kasih buat anak-anak, buat teman-teman yang mungkin lagi nonton mau bingung mau kuliah tapi takut terkena dosen gitu, pokoknya saya nggak mau revisi, saya nggak mau ini tugasnya banyak. Oke, kalau dibilang dosennya killer ya, Iya. ya bisa dilihat lah saya ini kayak gimana gitu kan ya guys. Cuman kembali lagi ya, ada part atau fase-fasenya mungkin dosen itu sebenarnya bukan killer, cuman tegas gitu kan. Kalau misalkan si mahasiswa ini melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal banget gitu ya, karena kan kita tuh nggak bisa langsung tiba-tiba kayak dosen itu marah-marah ke mahasiswa tanpa adanya sebab dan musibah gitu kan. Tuh, kalau masih aman-aman aja nih kategorinya, sejauh ini jarang yang saya nemuin komplain mahasiswa itu komplain, oh mas ininya mahasiswa terlalu dikillerin sama dosennya gitu, jarang banget nemuin kayak gitu, belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi gitu kan. Mungkin kalau killernya itu adalah ketika mahasiswa itu bermasalah sih gitu kan, jadi merasa mahasiswa itu tertekan gitu kan, mungkin mahasiswanya pernah nyontek atau melakukan tindakan atau apa gitu kan, jadi mengecap dosen itu killer gitu kan. Cuma sejauh ini sebenarnya nggak killer sih, tetap ada hal-hal yang harus ditegaskan gitu kan, karena kan yang namanya mahasiswa itu kan pasti uh, pernah melakukan sebuah kesalahan dan dosennya itu kan berusaha untuk meluruskan, oh ini loh yang benar seperti ini gitu kan, jadi lebih ke tegas sih, bukan killer gitu. Tegas. Ya, sejauh ini antar dosen sama mahasiswa itu juga komunikasinya terjalin dengan bagus ya. Beberapa dosen selain saya juga, mungkin Kak Hendika juga ketemu, ada Bunda, terus kemudian ada Pak Usep dan lain sebagainya gitu kan. Beliau-beliau yang sangat luar biasa dengan mahasiswa-mahasiswa itu gitu kan. Menganggap ya seperti keluarga sendiri gitu kan. Nggak menganggapnya kamu tuh siapa sih gitu kan. Lebih ke keluarganya itu erat banget kalau di STIMIK ya. Jadi nggak merasa kita tuh terintimidasi, kalau kata Kak Hendika itu nggak ngerasa kalau itu dijudge gitu kan. Jadi lebih ke kekeluargaan gitu kan. Ya, makanya dulu kan waktu sini cerita pengalaman saya bu ya, dulu tuh saya tuh sebelum kuliah tuh kayak gitu bu, lihat di berita-berita, lihat di media sosial tuh biasanya tuh kuliah di sini anu dosennya killer, harus kerjain tugas gini wah saya tuh kayak kuliah tuh kayak takut nanti saya lulus enggak, nah maka di situ tuh bu mungkin apa dari pengalaman ibu itu bisa membuat teman-teman itu tuh terbuka, oh ternyata tuh dosen itu tuh kalau ketika dosen itu marah atau ngapa itu tuh ternyata ada masalahnya gitu ya. Alhamdulillah saya juga sebagai mahasiswa itu merasakan dosennya dosen STIMIK itu ya benar dibilang ibu Anin itu sangat senang, sangat pokoknya ternyata anggap kita tuh sebagai anaknya sendiri, jadi kamu tuh sebagai mahasiswa dan ibu dosen itu sebagai anaknya. Jadi kayak saya itu Bu Anin walaupun beda usianya nggak terlalu jauh, tapi Ibu Anin merasa menganggap saya itu sebagai anaknya sendiri. Jadi ketika saya salah, Ibu Anin negur saya. Jadi seperti itulah dosen di STIM. Jadi nggak ada dosen namanya dosen killer di STIM. Jadi kita juga harus belajar untuk memposisikan diri ya teman-teman sekalian. Jadi ada kalanya kita jadi teman yang baik buat mahasiswa itu sendiri, terus kemudian ada kalanya kita menjadi kakak buat mereka, terus kemudian ada kalanya kita menjadi orang tua buat mereka. Ketika mereka butuh rangkulan, bukan berarti dirangkul gitu, bukan ya, dirangkul ketika mereka lagi down gitu kan. Karena kondisi mahasiswa itu kan nggak selamanya mereka senang-senang di atas gitu kan. Ada kalanya memang mereka butuh support system yang baik gitu kan, dan mereka butuh orang yang bisa mendengarkan gitu kan, jadi pendengar yang baik buat mereka gitu kan. Jadi lebih diayomi sebagai keluarga, sebagai adik, sebagai seorang yang memang keberadaannya itu dianggap ada gitu kan. Jadi
Kalau misalkan kita berpikirnya dosennya killer nih, pasti mahasiswanya itu bermasalah, ada di dalam diri mahasiswanya itu sendiri gitu kan. Nggak ada yang namanya tiba-tiba dosen itu marah-marah tanpa sebab gitu kan. Kamu tuh begini 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 kan nggak boleh gitu. Itu pasti ada sesuatu hal gitu dan nggak ada yang namanya dosen itu sampai killer marah-marah gitu. Kalau marah-marah itu lebih ke energinya kebuang sih, jadi Iya sih. abis marah-marah itu kan capek ya. Capek. Mendingan kita ngelakuin hal yang lebih positif lagi. Iya gitu. Capek kan. Capek. Malah kan nanti ngajarnya malah terganggu. Iya, terganggu, terguncang dan males deh. Males gitu. ngajarnya. Males gue. Garing ya gitu. Tapi di Stipik nggak ada gitu ya, aman Bu. Enggak, alhamdulillah aman, keluarganya sangat-sangat solid. Solid dari dosen antar dosen dan dosen, antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa aman Bu ya. Aman, Sampai alhamdulillah. belum ada kasus-kasus kan Bu di Stipik. Jangan, Aman kan, masih aman sampai kan, Bu? aman. Jangan sampai ada kasus-kasus lain. Oke, yang terakhir Bu ini Bu ya, mau Siap. tanya lagi. Pesan dari Ibu untuk anak-anak muda, generasi emas, generasi penerus, generasi apa namanya sekarang kan katanya itu generasi Z ya? Ya, generasi Z, milenial. Milenial, generasi Z. Kalau pesan buat teman-teman ya khususnya yang masih muda-muda gitu. Kita kan hidup di dunia ini sebenarnya kan nggak lama ya kayaknya. Pastikan kita itu bisa bermanfaat buat orang banyak tuh. Terus kita harus banyak-banyak networking, maksudnya jaringan sama teman, kemudian sama orang yang ada di atas kita umurnya, misalkan seperti itu, banyakin pengalaman gitu kan. Terus jangan gampang menyerah gitu. Terus seorang pemenang itu kan orang yang gak gampang nyerah ya sebenarnya. Betul. Terus kalau misalkan nih langkah kita gak seperti yang lainnya, kok teman aku udah jadi apa gitu, misalkan kerja di mana kok saya belum gitu. Kita harus tetap berpikirnya positif. Bisa jadi rezeki kita itu sudah disiapkan sama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terus kita boleh berjalan pelan, tapi pastikan kita tidak berhenti untuk melangkah. Dan semangat yang paling paten itu waktu itu saya pernah membaca dari Mario Teguh, jika 1 dari 10 mimpi kalian itu menjadi kenyataan, maka bermimpilah yang banyak. Jangan gampang nyerah, jangan gampang oleng gitu kan. Jadi anak muda itu harus semangat, punya power gitu kan. Jangan gampang nanti dulu lah gitu. Yeah. Karena di luar sana itu banyak ya pesaing-pesaing kita. Jadi kita harus semangat. Pokoknya kunci yang paling paten itu adalah semangat. Kalau punya mimpi, jangan lupa bangun. Jangan lupa bangun. Kalau gak bangun-bangun, mimpi itu tak akan tercapai. Iya, gitu kayaknya. Ibu, saya ingin tanya dikit ya. Ini terakhir ini Bu ya. Tadi kan terakhir. Ini terakhir. Ini benar terakhir ini Bu. Soalnya ini sebuah pengalaman. Mungkin dari pengalaman Ibu bisa buat saya itu lebih lebih bisa lagi lah. Ibu dulu waktu mengembang pendidikan itu pernah ikut organisasi apa sih? Oke. Banyak ya sebenarnya. Iya. Jadi di awal semester itu, saya kan S1. Iya. Saya pernah jadi wakil ketua ekonomi English Club di singkatnya IFEK. Terus kemudian pernah jadi anggota bidang SBO. Saya ini IMM ya teman-teman. Iya, IMM. IMM. Terus kemudian lanjut lagi saya jadi ketua bidang kaderisasi. Terus waktu itu sempat jadi bendahara himpunan mahasiswa manajemen. Terus kemudian lanjut lagi saya jadi bendahara umum, koordinator komisariat IMM. Kalau di universitas itu setara dengan kayak presiden mahasiswa ya kalau nggak salah. Itu saya jadi bendaharanya. Terus apalagi saya sampai lupa.
Pokoknya dulu tuh saya banyak ngikutin organisasi di kampus, dan saya sangat berterima kasih dengan orang-orang yang ngajakin saya dulu gitu. Pokoknya untuk kalian yang anak organisasi, jangan pernah capek di organisasi. Pasti ada benefitnya, pasti ada manfaatnya. Yang saya rasain tuh seneng aja gitu, seneng, terus banyak manfaatnya, terus kita bisa bergaul dengan banyak orang. Terus dulu saya juga pernah ikut aksi ya, kalau menyebutnya demon kan kayaknya agak gimana gitu, aksi. Terus lebih ada challenge-nya gitu sih. Dulu tuh mau ngapa-ngapain tuh kayak takut gitu loh Kak, bener nggak ya gitu kan, mau maju ke depan kelas aja udah mikirnya, udah overthinkingnya udah banyak gitu kan. Jadi ternyata kita harus terbiasa untuk ngomong, terus kemudian kita harus terbiasa untuk berbaur dengan orang lain, dan dari situ kita bisa menemukan, oh ternyata ini loh passion saya. Boleh kasih kata-kata buat teman-teman saya, teman-teman organisasi saya, buat penyemangat dia, Bu. Gimana teman-teman itu bahwasanya kita jangan sampai jangan sampai capek, jangan sampai banyak ngeluh di organisasi, Bu. Boleh kasih. Sebetulnya yang paling sulit berjuang di dalam organisasi adalah mempertahankan teman seperjuangan kita untuk sama-sama membangun organisasi itu sendiri. Jadi mempertahankan itu sangat sulit. Kita butuh teman yang solid, teman-teman yang satu arah, satu tujuan. Ibaratnya kita sedang mengemudikan sebuah perahu atau sebuah kapal, kita harus jalannya tuh harus majunya tuh harus ke depan gitu loh. Nggak bisa yang A pengen ke depan, yang satunya pengen ke belakang, nggak bakalan jadi gitu. Jadi kita harus menyamakan satu visi, satu misi. Insya Allah itu nanti bisa berjalan dengan baik. Dan jangan tanyakan organisasi itu tuh ngasih apa ke kalian, tapi tanyakan kalian itu udah ngasih apa ke organisasi kalian. Terus gini ya teman-teman sekalian, jadi mahasiswa itu tuh cuma sebentar. Manfaatin waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita mau jadi luar biasa di kampus yang biasa-biasa aja, atau menjadi biasa-biasa aja di kampus yang sudah luar biasa, itu kembali lagi ke pilihan teman-teman sekalian. Jadi mumpung masih menjadi seorang mahasiswa itu semangatnya masih luar biasa keren loh Kak. Jadi ya ayolah kita belajar untuk banyak hal mumpung masih diberikan kesempatan. Karena banyak mahasiswa yang menjadi mahasiswa tapi tidak berkesempatan untuk menjadi orang-orang di organisasi. Untuk kalian yang masih di organisasi, kalian keren banget. Pokoknya jangan pernah menyesal. Semangat. Anak muda harus semangat. Anak muda itu kalau ada yang salah harus belajar untuk membetulkan ya. Jangan cuman biarinlah salah gitu. Biarin. Gua nggak peduli gitu. Jangan seperti itu. Agent of change. Ibu Anin, terima kasih banyak udah tanya-tanya mengenai kisah hidup Ibu Anin, tanya-tanya mengenai pengalaman Ibu Anin. Saya dikasih motivasi, teman-teman juga dikasih motivasi, dikasih pembukaan pikirannya, mindsetnya kita harus kayak gimana. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu udah bisa hadir di acara podcast Timix ini. Mudah-mudahan next teman lagi bisa datang lagi, bisa ngasih motivasi lagi buat teman-teman. Itu aja sih Bu yang mungkin podcast ini bisa jalankan. Oke, mohon maaf juga kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin gini ya, bukan berarti saya di sini menggurui. Kita saling berbagi aja. Karena perbedaan saya sama Kak Hendika itu cuman umur aja. Saya lahirnya duluan dari Kak Hendika gitu. Siap. Jadi kita bukan sok-sok menggurui ya Kak di sini. Saling sharing. Oke.
Oke, terima kasih Ibu Ani. Mudah-mudahan Sama-sama. bisa panggil lagi, bisa nongol lagi di media sosial Steamik. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu, udah bisa datang di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalian keren, kalian mau dengerin motivasi dan mau dengerin cerita dari Bu Anin, kalian keren. Mudah-mudahan dari cerita Bu Anin ada yang bisa kalian petik. Jadi jadilah orang itu yang berguna untuk negara dan untuk sesama. Oke? Siap. Bu Anin ada yang mau disampaikan lagi sebelum itu? Apa ya? Terima kasih banyak buat Kak Hendika dan tim. Semoga podcast ini bisa ada keberlanjutannya dan kebermanfaatannya untuk orang banyak. Dan ya semoga apapun yang kita lakukan itu dicatat sebagai amal kebaikan. Thank you. Terima kasih banyak Bu Anin. Oke, buat teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Bila saya ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time part berikutnya. Bye. Selesai kan ya? Dah.